banyak menyenangkan, berbicara dengan sopan, menyenangkan hati Tuhan Yesusku, menyenangkan hati orang lain dengan untuk menolong, mau saling berbagi, hidup selalu dengan sukacita, syukur buat kebaikan Tuhan. Adik-adik ada yang suka main sepeda nggak? Kayak Mima. Ayo, ada nggak? Ada yang bisa nggak main Mima sepeda? udah tahu cara memakai sepeda roda 2. Oh, Baru Kemarin- sama belajar. kemarin roda 4 ya? Wah, Thank keren, you, keren. Mima. Shalom FLC Kids. Gimana kabarnya? Pastinya adik-adik di rumah dan sekeluarga sehat semua ya. Nah, sepanjang bulan Juni ini kita mau belajar tentang keyakinan. Siapa di sini yang masih ingat arti keyakinan? Keyakinan itu adalah adik-adik melihat diri kalian seperti Tuhan melihat kalian. Jadi, FLC Kids harus percaya kalau Tuhan pasti memakai kehidupan kalian dengan luar biasa. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita nih. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau Tuhan sudah ciptakan kami dengan hari-hari yang begitu luar biasa, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan yang pimpin setiap ibadah kami. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus dan juga selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat beribadah ya. Yuk, yang sudah siap semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyi. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, cucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Wow, Tuhan Yesus udah buat apa aja ya dalam hidup kita. Tadi ada di ngomongin tuh Kak. banyak banget. Yang pertama, ampuni dosa. Yang kedua, selamatkan jiwa kita. Oh iya bener. Terus sama dia menyucikan kita selalu. Betul. Tapi kalau misalkan di kehidupan kita sehari-hari nih, itu dia udah kasih apa aja sih? Coba Kak Christine udah dikasih apa aja nih sama Kak Tuhan Christine Yesus? dikasih nafas. Itu Oh. paling penting Kak Febri. Bener-bener. Kalau Kak Febri? Aku makanan. Oh iya bener. Banyak banget makanan nih. Kita harus berterima kasih ya sama Tuhan Yesus. Bener-bener. Sama seperti di Alkitab, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Siapa aja ya Kak? Penasaran? Penasaran? Penasaran semuanya? Kalau penasaran, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita menyanyi lagu Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel Daniel di dalam gua singa. semua
semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Kita mulai lagi dari awal ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Dan Dia di dalam goa tinggal, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku apa? Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Kita goyang. La 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 la. Katakan Yesus. Yesus luar biasa. Hebat banget. Banget. Walaupun kita kecil lemah, tapi kita harus percaya kalau Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Sama Benar. seperti Tuhan Yesus yang luar biasa, Dia udah Kak. pakai siapa aja? Ayub, Yusuf, Daud, Daniel, Nuh, siapa lagi tadi? Abraham. Masih banyak banyak lagi. banget, Kak. Ada lagi siapa ya? Kalau di toko Alkitab pakai ingat siapa, Kak? Oh iya bener, Raja Salomo. Banyak banget deh. Nanti kalau misalnya setiap minggu kemarin, minggu depan, atau minggu seterusnya, pasti banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Benar, dan apalagi seperti yang bulan ini kita pelajari tuh keyakinan ya, Kak. Kita pasti harus yakin dengan apapun yang kita lakukan. Semua panggilan dan Tuhan pakai adik-adik buat apapun itu, misalnya ceritain ke teman-temannya. Betul. Hari ini aku dapat nilai bagus loh. Aku belajar, terus aku juga berdoa buat Tuhan Yesus. Betul, semuanya harus kita ceritakan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Kita siapin hati kita mau menyembah Tuhan. Siap ya? Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan. Yuk kita ulang dari awal dengan hati sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua. Dengan iman kita bilang memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua. Sucikan, kuduskan, sucikan, kuduskan semua. Sekali lagi, sucikan, kuduskan, sucikan, kuduskan
sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, tapi kita harus berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah nama Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam dan taat dan dengar-dengaran akan setiap kebenaran firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan untuk kehidupan kami semua. Kami percaya kalau Tuhan mempunyai tujuan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadi anak yang taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik tahu nggak kalau hari ini kita mau rayain Father's Day? Siapa di sini yang suka jalan bareng papanya? Atau menghabiskan waktu sama papanya? Wah, jangan-jangan ada yang di rumah sering berantem nih sama papanya. Wah, enggak ya. Kakak yakin kalau FLC Kids pasti sering jalan sama papanya dan juga sering menghabiskan waktu sama papanya. Nah, adik-adik, kalau Father's Day itu nggak cuma dirayain dalam sehari aja, tapi setiap hari kita bisa rayain hari-hari bersama papa kita. Dan kita bisa ngucapin terima kasih papa untuk semua yang papa berikan buat kita. Nah, adik-adik jangan lupa ya, say thank you sama papa, papi, ayah, atau dedi kalian di rumah. Nah, spesial hari ini nih, kita mau lihat video tentang teman-teman kita mengenai papanya. Yuk, adik-adik boleh lihat ya videonya. Oke. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
mau ambil topi aku dulu. Papa itu motivasi terbaik buat segala hobi dan habit. Walau papa kadang nyebelin, tapi asik buat jadi sahabat. Pokoknya, proud of my father. Papa itu orang yang gak sempurna, tapi selalu berusaha kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Menurut kamu, Papa orangnya seperti apa nih? Semuanya happy Sunday. Papiku adalah Supermanku. Dia sangat baik sekali, suka bawa aku jalan-jalan dan mainan. Aku sayang dia. Bibi itu orangnya sabar, tapi kalau mau jahat banget. Jadi kadang oleh sama ikan yang aku naik sepeda. Papaku sangat luar biasa. Papaku sangat baik dan perhatian. Terima kasih Tuhan sudah memberikan Karen papa yang terbaik untuk Karen. Papi adalah seorang pria yang bijaksana. Walaupun papi suka memarahi aku, tapi aku tahu itu untuk kebaikanku. Dan papi suka mengajak aku jalan-jalan. Walaupun papi sibuk bekerja, tapi papi selalu menghabiskan waktunya untuk kita. Baik, pintar, cerdas, selalu clean up, bisa jalan-jalan, bisa shopping, terus bisa pergi, terus selalu sayang sama Kela terus. Walaupun dia kadang-kadang ngeselin, tapi aku tahu Papa cuma pengen membuat sifat aku lebih baik. My name is Nona. Papiku want to go to the beach with Nona. Terus dia go to the playground with me and he give me gift. Apa hal yang paling berkesan banget buat kamu sama Papa? Berkesan untukku itu simpel. Setiap papaku ngajak aku jalan, itu hal sangat berkesan untukku. Dia suka main sama Nona and he protects me. Terus papi is my best friend. Ajak aku ke pantai, swimming, dan ke beach, dan ke swimming pool and practice me. Aku sering main sama Papa dan aku senang banget. Main apa? Main di HP, kayak main apa, kayak bisa apalagi main di luar bareng adek. Senang banget. Aku seneng banget. Oke. Ayo, pada mau bilang apa nih sama Papa? I love my daddy. I love you, Daddy. Happy Father's Day, Daddy. I love you, Papa. I love my daddy. God bless you. I love you, Papi. God bless you. We love you, Papi. Ada Kak Caca di sini. Adik-adik semua apa kabarnya nih? Luar biasa? Fantastis? Apa gimana kabarnya? Kak Caca berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa ya pastinya. Adik-adik,
Gak kerasa banget, kita sekarang udah ada di bulan Juni, tepatnya ada di minggu ketiga bulan Juni. 1 minggu lagi kita bakal masukin bulan yang baru. Rasanya udah lama banget adik-adik nggak ibadah onsite ya, udah hampir setahun lebih mungkin ya. Kita nggak ibadah onsite bareng-bareng. Adik-adik kira-kira tuh kangen gak sih sama ibadah onsite? Kak Caca sih kangen banget. Tapi kalau adik-adik gimana? Kangen atau enggak? Kangen juga dong ya pastinya. Adik-adik, sebelum kita dengerin firman, kira-kira udah pada siap belum? Mau dengerin firman hari ini? Kak Caca juga udah siap sih buat cerita hari ini sama-sama adik-adik. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Caca pengen tanya dulu deh. Jadi, tokoh Alkitab yang kita mau pelajarin sama-sama hari ini, dia itu dikenal banyak orang adik-adik. Karena dia dapat melawan ratusan ribu musuh, adik-adik bayangin ya, ratusan ribu. Ribuan itu kan banyak. Ratusan itu kan banyak juga. Ini digabung nih, ratusan sama ribuan. Jadi banyak banget kan tuh, ratusan ribu musuh. Tapi dia melawan dengan jumlah pasukannya sedikit banget. Itu kita mau belajar ini kan. Sama seperti tentara. Adik-adik ada yang pernah mau jadi tentara gak sih? Kakak yakin adik-adik yang cowok-cowok pasti pingin banget jadi tentara. Tentara itu kan dia gagah, dia perkasa, dia kuat, dia berani gitu. Kalau tentara disuruh komandannya untuk melawan musuh, mereka pasti akan berlomba-lomba adik-adik buat membunuh musuh terbanyak gitu. Yang paling banyak mungkin dia nantinya bakal dapat apresiasi, dapat dikasih sesuatu sama komandannya. Jadi pasti mereka kalau disuruh melawan musuh tuh seneng banget gitu. Tapi gimana nih adik-adik? Kalau misalnya jumlah pasukan yang kita punya itu jauh lebih sedikit daripada musuh kita. Misalnya nih ya, jumlah pasukan kita ada 100 orang. Pasukannya ada 100. 100 banyak ya adik-adik ya. Tapi jumlah musuh kita itu ada 100.000. Wah, gimana caranya ya kalau kayak gitu? Kak Caca sih kalau kayak gitu mendingan mundur aja deh. Kak Caca nggak ikut ke lapangan gitu. Karena mana mungkin gimana caranya ngelawan ratusan ribu orang dengan pasukan kita yang 100 doang gitu. Hari ini kita mau belajar tentang Gideon adik-adik. Karena Gideon dipercayakan sama Tuhan untuk melawan ratusan ribu orang Midian untuk menyelamatkan bangsa Israel supaya balik lagi ke Tuhan dengan cara dia melawan ratusan ribu orang Midian dengan cara tadi adik-adik, dengan jumlah pasukannya sedikit itu. Adik-adik udah pada tahu belum ceritanya kayak gimana? Nih kalau yang belum tahu kita saksiin dulu ya video di bawah ini ya. Yuk kita tonton bareng-bareng. Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang dan menemui seorang pria bernama Gideon. Gideon bekerja keras di pertanian ayahnya. Malaikat itu berkata kepada Gideon, "Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Pergi dan selamatkan umat Tuhan dari musuhnya." Tetapi Gideon meragukan perkataan malaikat itu dan berkata, "Keluargaku adalah kelompok yang terlemah dari segala kelompok yang ada, dan aku adalah yang terlemah dari antara keluargaku." Malaikat itu kembali berkata kepada Gideon, "Gideon, Tuhan menyertaimu." Lalu Gideon melanjutkan percakapannya bersama malaikat tersebut. Gideon pun setuju untuk melakukan apa yang malaikat Tuhan sampaikan kepadanya. Sebelum pergi berperang, Gideon mengumpulkan pasukan-pasukan terhebat yang dimilikinya. Tetapi saat Tuhan melihat hal tersebut, Tuhan berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau." Jadi, Tuhan menyuruh Gideon untuk mengurangi pasukan yang dimilikinya. Gideon berkata kepada pasukannya, "Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang." Lalu 22.000 diantaranya pulang. Tetapi Tuhan kembali berkata kepada Gideon, "Masih terlalu banyak rakyatmu itu. Suruhlah mereka turun dan minum air. Barang siapa yang lidahnya seperti anjing menjilat, tidak perlu ikut berperang." Dari situlah hanya terpilih 300 orang yang akan membantu Gideon mengalahkan orang Midian. Tuhan kembali memberikan Gideon perintah yang aneh, yaitu dengan menyuruh pasukan Gideon
membawa sangkakala dan pot yang berisi kayu di dalamnya. Lalu pada tengah malam, Gideon dan pasukannya berpencar. Mereka meniup sangkakala yang mereka miliki sambil memecahkan pot yang ada dalam tangan mereka. Dan mereka berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon! Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Tentara Midian yang mendengarnya menjadi ketakutan. Lalu mereka lari. Bahkan mereka membunuh satu sama lainnya. Begitulah cara Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Midian lewat Gideon. Keren banget ya adik-adik. Tadi kita lihat Gideon mengalahkan ratusan ribu musuh orang Midian nih, orang-orang Midian yang ada ratusan ribu dikalahin dengan 300 pasukan. Padahal kalau tadi kita dilihat, Gideon awalnya udah mempersiapkan yang terbaik loh adik-adik. Dia udah mempersiapkan orang-orang terbaik, pasukan-pasukan terbaik yang dia punya untuk melawan ratusan ribu orang Midian. Tapi Tuhan bilang sama Gideon, "Gideon, ngapain sih banyak-banyak? Udah kurangin aja gitu." Pas Gideon udah kurangin, Tuhan ternyata masih bilang, Gideon itu masih terlalu banyak. Bahkan Tuhan yang seleksi loh adik-adik. Tuhan bilang dengan cara apa tadi? Minum air di sungai. Siapa yang minum seperti orang menjilat, lebih baik nggak usah ikut berperang gitu. Sampai akhirnya cuman terpilih dari ribuan tadi, adik-adik, dari ribuan tadi pasukan Gideon, cuman terpilih 300 orang buat bersama Gideon melawan ratusan ribu orang-orang Midian gitu. Kalau dipikir secara manusia, aduh, nggak mungkin banget deh gimana caranya coba melawan ratusan ribu orang dengan jumlah pasukan kita tuh yang nggak setimpal gitu adik-adik. Jadi seenggaknya kalau misalnya mereka ratusan ribu, punya kita juga harusnya ratusan ribu dong. Atau enggak, udah kalau ratusan nggak apa-apa deh. Senjatanya tadi Tuhan bilang apa ke pasukannya Gideon adik-adik? Disuruh bawa sangkakala dan pot yang berisi kayu. Buat apa Tuhan? Mungkin di situ udah banyak pertanyaan. Tuhan buat apa? Kita udah pasukannya cuma sedikit, masa senjatanya juga nggak ada sih? Masa senjata kita cuma ini doang sih gitu? Kalau Gideon nggak percaya sama Tuhan, mungkin dia udah bertanya-tanya. Dia nggak mau ngejalanin tugas itu gitu. Tapi apa yang dia lakukan, dia tetap percaya adik-adik sama Tuhan. Dia tetap menaruh harapan sama Tuhan. Dia yakin, dia percaya kalau Tuhan yang akan memampukan Gideon gitu. Dan satu hal adik-adik yang tadi kakak ambil juga ya, Gideon itu tidak mengandalkan kekuatannya sendiri adik-adik. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan 100% dalam dirinya. Yang ada dalam diri Gideon tuh bukan dirinya lagi. Kalau yang di dalam dirinya Gideon tuh masih dirinya Gideon yang sebelumnya adik-adik, mungkin pasukannya Gideon gak mungkin bisa melawan orang Midian gitu. Pasukannya Gideon mungkin akan terbunuh juga dengan orang Midian. Tapi karena Gideon menggantikan dirinya dengan dirinya Tuhan, dia mau menaruh Tuhan dalam kehidupannya, dia menaruh Tuhan sebagai kekuatannya, dia dapat melawan ratusan ribu orang Midian untuk menyelamatkan bangsa Israel itu tadi adik-adik. Sama adik-adik ingat gak tadi yang di awal ya, yang menarik banget, satu hal yang menurut Kak Caca menarik itu, malaikat pertama kali datang ke Gideon, dia langsung bilang apa? Hai pahlawan yang gagah berani. Padahal adik-adik, di situ kalau kita lihat dari awal aja, Gideon tidak tampak sebagai pahlawan yang gagah berani. Tapi malaikat Tuhan datang dan bilang sama Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah dan berani. Di situ Gideon awalnya masih ngelak dengan menceritakan soal keluarganya adik-adik. Dia adalah bani terlemah dari keluarganya, dia yang terlemah di antara keluarganya. Tapi enggak, Tuhan enggak bilang kayak gitu. Tuhan mau pakainya kamu gitu. Dari situ kita belajar adik-adik. Kalau Tuhan sudah memilih kita sebagai anak-anaknya, kalau Tuhan sudah memilih kamu untuk dipakai sama Tuhan, gak ada yang gak mungkin buat Tuhan adik-adik.
Tuhan pasti akan mempergunakan kehidupan kita terus-menerus untuk terus bertumbuh dalam Tuhan pastinya. Awalnya adik-adik, Kak Caca tahu cerita tentang Gideon, Kak Caca tuh nggak yakin dan nggak percaya sama sekali. Gimana coba caranya lawan ratusan ribu musuh adik-adik? Jumlah pasukannya cuma sedikit aja. Kalau dipikir Kak Caca sendiri, nggak mungkin tuh. Kak Caca kalau ada di situ juga Kak Caca nggak bakalan mau lah. Gimana caranya coba ratusan ribu? Awalnya Kak Caca mungkin masih pikir, oh senjatanya mungkin yang digunain udah canggih ya, udah bagus-bagus, udah modern. Enggak, Tuhan cuma bilang pakai sangkakala sama pot. Itu Kak Caca langsung, hah? Emang bisa ya Tuhan? Dengan tahu cerita Gideon ini, jujur banyak pertanyaan adik-adik sebenarnya di Kak Caca. Cuman dari situ Kak Caca belajar, Kak Caca ngelihat Gideon. Ternyata dia pantas disebut sebagai pahlawan yang gagah dan berani. Karena dia nggak mengandalkan kekuatannya sendiri adik-adik. Kak Caca kalau di situ mungkin Kak Caca udah ngerasa takut, Kak Caca udah khawatir, Kak Caca udah mikirin yang enggak. Cuman Gideon nggak kayak gitu adik-adik. Dia tetap mau percaya sama Tuhan, dia yakin 100% sama Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang kehidupannya, kalau Tuhan yang akan jagain dia terus. Nah adik-adik, kita belajar juga yuk kayak Gideon, kita sama-sama belajar kayak Gideon buat mengandalkan Tuhan 100% dalam kehidupan kita. Mungkin kalau adik-adik bertanya, Kak, kita kan masih kecil, emang kita bisa ya kayak Gideon? Bisa banget adik-adik. Satu hal yang kakak harap adik-adik itu tahu, dan adik-adik harus mengerti juga, kalau di dalam Tuhan itu nggak ada kata-kata terlalu kecil adik-adik. Dengan adanya cerita Gideon tadi, harusnya kita sadar kalau Tuhan itu dapat menggunakan siapa saja. Dia bisa memakai aku, dia bisa memakai kamu, dia bisa memakai kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Pekerjaan Tuhan tuh nggak ada yang biasa aja adik-adik. Pekerjaan Tuhan tuh nggak ada yang standar, tapi pekerjaan Tuhan itu selalu di luar batas nalar pikiran kita manusia. Salah satu contohnya nih adik-adik, kita contoh simpel aja ya. Contoh simpelnya itu menjadi pahlawan di rumah. Pahlawan tuh apa ya? Pahlawan di rumah tuh apa ya? Pahlawan di rumah itu artinya kita bisa belajar untuk bertanggung jawab akan diri kita sendiri. Adik-adik pasti tahu kan seorang pahlawan? Seorang pahlawan memiliki tugas untuk menjaga orang-orang yang ada di belakangnya gitu. Dia akan maju paling depan untuk menjaga orang-orang yang ada di belakangnya. Sama dengan kita hanya perlu menjadi pahlawan buat diri kita sendiri adik-adik. Pahlawan buat diri kita sendiri, bertanggung jawab atas diri kita sendiri di rumah adik-adik. Rumah, kenapa rumah? Karena rumah itu ruang lingkup paling dekat sama kita adik-adik. Saat kita belajar untuk bertanggung jawab di rumah, kita pasti akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi sama Tuhan. Salah satu contohnya nih adik-adik ya. Contohnya misalnya, habis dibeliin mainan nih sama mama sama papa. Mungkin kita kebiasaan, udah excited banget nih mau buka mainan. Kita udah mainin, tapi kita suka lupa beresin. Nah, bertanggung jawab sama diri sendiri, kita bisa mulai dari situ. Kan yang habis mainin mainannya kita nih adik-adik ya. Kita bisa belajar, tadi kan yang habis mainin mainannya aku, jadi aku deh yang belajar untuk beresin pelan-pelan gitu. Emang halnya simple banget adik-adik, kecil banget kayak gitu. Mungkin buat beberapa orang tuh nggak ada artinya sama sekali. Tapi kita baca satu ayat Alkitab dulu ya, kita belajar dari sini. Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dari sini, kita bisa lihat adik-adik, saat kita mau setia dan mau bertanggung jawab akan perkara-perkara kecil, hal-hal simple tadi yang mungkin buat orang lain tuh nggak ada artinya, tapi saat kita punya keyakinan, kita mau setia akan hal-hal kecil tadi, kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar adik-adik. Perkara-perkara tuh apa sih Kak? Tanggung jawab tadi. Mungkin tanggung jawab untuk membereskan mainan itu kecil adik-adik, itu simple banget mungkin buat adik-adik. Tapi saat kita mau tanggung jawab akan hal tersebut, kita punya rasa keinginan terus, aku harus tanggung jawab. Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar juga pasti dalam kehidupan kita. Mungkin
akan semakin sulit gitu adik-adik, akan semakin susah nantinya. Tapi kayak Gideon tadi, selama kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita mengganti kekuatan kita dengan kekuatan Tuhan, pasti kita bisa kok adik-adik ngelakuinnya. Ingat tadi, dalam Tuhan tidak ada apa? Tidak ada yang terlalu kecil. Nggak pernah ada batasan untuk apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita saat kita menaruh kepercayaan kita 100% dalam Tuhan. Harus 100% ya adik-adik, 100% tuh artinya udah full banget, udah full 100% buat Tuhan. Jadi nggak perlu ada yang diraguin lagi, nggak perlu ada yang ditakutin lagi, selama kita menaruh kepercayaan kita 100% sama Tuhan. Wah adik-adik, luar biasa banget ya, Kak Caca juga hari ini belajar banget dari Gideon. Jujur ya adik-adik, Kak Caca awalnya di sini sebenarnya grogi banget. Kak Caca takut buat nyampein renungan hari ini. Tapi Kak Caca percaya, Tuhan itu mau bilang sama Kak Caca buat, ayo Kak Caca nggak usah takut gitu. Ini tuh yang mau ngomong Tuhan loh adik-adik. Tuhan yang mau berbicara sama adik-adik, tapi Tuhan menggunakan Kak Caca untuk menyampaikan firman hari ini sama adik-adik. Semoga firman hari ini bisa memberkati adik-adik semua ya. Sebelum menutup renungan hari ini, kita mau baca satu ayat lagi ya. Dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik coba kita lihat tadi, ada kata-kata ia mau. Itu artinya bukan kita mau, adik-adik. Itu artinya Tuhan yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus punya kerinduan buat kita sebagai anak-anaknya Tuhan, itu buat terus hidup dalam Tuhan Yesus adik-adik seperti Gideon. Mungkin dia berpikir, Tuhan aku lemah, Tuhan aku terlalu kecil, Tuhan aku nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan bisa pakai kita. Tuhan tuh pakai nggak pernah tanpa tujuan adik-adik. Kalau Tuhan mau pakai hidup adik-adik, itu Tuhan berarti punya tujuan yang besar buat setiap kehidupan adik-adik. Hari ini kita diingetin lagi adik-adik, kalau nggak perlu ngerasa takut, nggak perlu ngerasa kecil, nggak perlu ngerasa khawatir. Karena Tuhan yang akan selalu beserta dengan kita, apapun keadaannya, apapun kondisinya, Tuhan yang akan selalu jagain kita. Nah, sampai di sini dulu nih adik-adik, nggak kerasa udah selesai. Tapi Kakak harap dari hari ini yang kita pelajarin, kita bisa sama-sama belajar betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, kalau Tuhan dapat menggunakan aku, kamu, dan kita untuk melakukan pekerjaan yang ajaib. Nah, adik-adik sekarang kita bersatu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan hari ini boleh mengajarkan kami lewat Gideon, gimana Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Kami terlalu yakin Tuhan, kami sekarang mau percaya sama Tuhan, kami mau belajar supaya kami juga dipakai sama Tuhan dengan luar biasa. Kami terlalu yakin Tuhan, kalau kami masih ada sampai saat ini, berarti Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami buat selalu dekat sama Tuhan, sehingga setiap hal yang kami lakukan itu benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan aja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Firman Tuhannya memberkati sekali adik-adik. Kita belajar kalau hari ini kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan bisa memakai kalian apapun yang terjadi. Dan tadi kita juga udah lihat nih video mengenai teman-teman kita yang sudah mengucapkan kasih sayangnya kepada papanya. Wah, luar biasa ya. Adik-adik di rumah juga jangan lupa untuk mengucapkan kasih sayang kepada papa kalian. Oh iya, Kak Sarah juga mau ajak untuk FLC Kids yang belum join small group jam 7 malam setiap hari Minggu.
Jangan lupa untuk join ya, karena kakak-kakak dan teman-teman yang lain pasti menunggu kehadiran kalian semua yang belum sempat join di small group jam 7 malam. Karena seru banget loh. Yesusku perkasa, berkuasa, dan bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa.